Anies Caimin ketemu Rizik di Petamburan. Wah, pertanda apa ini? Akankah politik identitas berkumandang lagi di Pilpres 2024? Jangan dibawa lagi, jangan. Dibawa lagi. Lagi doa. Amin, 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 amin. 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 Ya Rabb. Allahumma qina syarra dhalimin. Allahumma qina syarra dhalimin. Waj'alna min hadhihi dunya salimin. Mungkin saya memilihnya di Pilpres 2024 nanti. No way, tidak akan pernah. Buat saya, Prabowo dan Anies Baswedan punya jejak yang sama dalam berteman dengan kelompok radikal. Mereka nggak mungkin punya kekuatan dan ketegasan untuk memberantas kelompok-kelompok itu. Mereka bahkan akan seperti SBY dulu, membiarkan kelompok itu berkembang pesat. Yang penting tidak mengganggu pemerintahan mereka dengan demo-demo besar. Sulit saya membayangkan kalau benar kelak Prabowo Subianto berkuasa dengan segala kelemahannya terhadap kelompok-kelompok yang berbahaya itu. Tidak, saya tidak akan pernah memilih mereka yang rekam jejaknya pernah berkawan, berangkulan, berteman dengan kelompok radikal itu. Kelompok-kelompok itu di zaman Jokowi ini sudah habis dihajar dan jangan pernah diberi ruang lagi mereka untuk kembali. Saya yang akan maju paling depan dalam situasi begini. Percayalah, catat kata-kata saya ini. Dan Surya Paloh sebagai pemegang boneka tentu senang karena dengan gabungnya PKB ini bisa mencuci wajah Anies Baswedan yang selama ini kotor akibat politik identitas. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Beredar foto pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bersama mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Dalam foto yang beredar tampak mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan memakai kopiah hitam. Sementara itu Habib Rizik memakai gamis dan bersorban putih. Habib Rizik tampak duduk di tengah-tengah Anies Baswedan dan Caimin. Mereka terlihat senyum. Beberapa jamaah juga terlihat berada di antara mereka. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut Anies dan Caimin menghadiri undangan pernikahan putri dari Habib Rizik, yaitu Syarifah Fairuz Syihab. Taslim mengatakan menghadiri undangan adalah sebagai bentuk silaturahmi sesama anak bangsa. Apakah ini pertanda Anies dan Caimin akan merapat ke kelompok FPI dan meminta dukungan Rizik sebagai orang yang pernah menghina Gus Dur? Bisa jadi, tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Caimin ikut hadir? Setahu saya, cuma Anies yang dekat dengan Rizik. Beberapa kali Anies datang ke Petamburan, bahkan saat baru pulang dari Arab Saudi, Anies langsung datang bertemu keesokan harinya. Semua orang tahu tidak ada jejak sejarah Caimin dekat dengan Rizik. Kalau alasannya adalah karena undangan pernikahan, justru kedatangan Caimin jadi terasa aneh. Justru ini ada bau-bau politis. Meski bertopeng acara pernikahan, justru ini mengundang kecurigaan bahwa ini adalah awal dari dukungan Rizik terhadap pasangan Anies Caimin. Ini adalah bukti yang makin kuat bahwa Anies memang sangat dekat dengan Rizik. Kalau tidak dekat, ngapain undang Anies ke acara sepenting acara pernikahan? Anies memang masih sangat membutuhkan bantuan dukungan dari Rizik Syihab. Meskipun sekarang ini malu-malu kucing karena berusaha membersihkan diri dari noda politik identitas. Anies tidak akan bisa merebut suara dari pendukung Jokowi, apalagi suara yang nasionalis. Mau tidak mau, Anies tetap harus bergantung pada Rizik yang punya banyak massa. Kalau tidak, elektabilitasnya makin nyungsep ke bawah. Dari hasil survei sudah ketahuan kenapa Anies selalu langganan posisi ketiga. Suara pendukung Anies sangat tersegmen dari kelompok penjual agama, kelompok 212, dan dari pemilih PKS. Kalau bukan dari suara mereka, Anies hanya akan menjadi politisi 1 digit persen, kartu mati.
Tapi biarlah ini jadi pelajaran buat kita semua seperti apa Anies ini. Inilah momen dimana mata kita terbuka lebar. Anies boleh berkelit tidak punya hubungan khusus dengan Rizik. Kalau tidak salah, dia dulu pernah komentar soal kedekatannya dengan Rizik. Dia bilang dia dekat dengan semua kelompok agama, tapi yang diberitakan hanya kedekatan dengan Rizik. Tapi sekarang semuanya terbukti kan? Anies memang terbukti pintar berkelit kalau tidak mau disebut pintar bohong. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Wah, pengakuan Yusuf Martak, Prabowo minta PA212 dukung diam-diam. Ternyata Rizik CS, FPI, dan HTI sengaja disembunyikan Prabowo. Kalau tambahan pendukung dari pendukung Jokowi itu hanya jadi bonus saja. Jadi Prabowo sudah pasti tetap memelihara kelompok 212, HTI, dan FPI itu supaya nggak lari ke Anies Baswedan. Hanya mereka disuruh tiarap dulu supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Kelompok itu sudah pasti tidak ke Anies lagi, tetapi ditiarapkan dulu sementara dan akan dibangkitkan kembali pada waktunya. Hanya propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok itu sekarang di Anies dan mereka bersih dari cap identitas. Ini permainan di kantor teman dengan Pak Prabowo. Kita diskusi, Pak Prabowo sangat membutuhkan dukungan kita. Itu menjelang 2019 atau 2019 itu sendiri? Menjelang. Jadi sudah mendapat rekomendasi dari istimewa yang kedua. Nah, yang kedua kita makan malam bertiga di rumah Pak Prabowo juga. Nah, di situ juga disampaikan. Ya, makasih. Juga disampaikan. Nah, memang benar ada ucapan dari Pak Prabowo. Bagaimana caranya tidak terlalu menyolok dukungan ini. Ya kan? Nah, nanti kalau saya sudah menang, ya otomatis kita berikan peluang, kita berikan kesempatan, kita berikan lah gitulah bahasa-bahasa itu. Tapi saya selalu berargumentasi berbeda. Saya bilang, Pak, kalau memang ikhlas butuh dukungan. Soal 212 FPI, kalian bukan radikal. Nah, ini belum pernah direvisi loh itu. Nah itu, nah ini ada di tweetnya Cak Islah juga kan. Prabowo belum pernah merevisi, mengoreksi pidatonya itu, gitu ya. Nah, jadi menurut Cak Islah ini apa yang Cak Islah lihat dari pandangan Prabowo tentang radikalisme? Jadi kan, kalau kelompok ini tidak dianggap radikal, terus bagaimana ini? Jadi ini menurut Cak Islah gimana ini soal persepsi Prabowo mengenai radikalisme ini? Saya kalau memang Pak Prabowo tesis yang saya utarakan sebelumnya tadi itu ingin dibantah, oke, buat revisinya bahwa mereka kelompok radikal. Kita tantang itu. Kalau dia tidak merevisi, berarti itu membuktikan bahwa ini adalah exit poll yang statis. Memang ini adalah pendukungnya Pak Prabowo yang tidak akan beringsut kemana-mana, tapi yang tidak dimunculkan ke permukaan. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Prabowo meminta alumni 212 dukung secara diam-diam atau tak mencolok, diungkap Yusuf Martak, sekaligus penasihat GNPF Ulama via channel Keren Cadas, 31 Agustus 2023. Yusuf Martak bercerita, jika Prabowo minta alumni 212 dukung diam-diam. Prabowo bahkan menjanjikan posisi kekuasaan jika alumni 212 bersedia mengikuti keinginannya. Tawaran itu dijawab Yusuf Martak bahwa pihaknya tak bisa diam-diam, karena ia bukan organisasi terlarang. Jadi buat apa sembunyi-sembunyi? Yusuf Martak menegaskan alumni 212 dukung Prabowo di Pilpres 2019 tanpa kontrak dan tanpa kesepakatan. Ia bahkan siap menantang pihak Prabowo yang mengaku pernah beri uang meski Rp1 pada alumni 212. Pengakuan Yusuf Martak itu menegaskan bahwa Prabowo masih memiliki hubungan dengan kelompok konservatif. Jadi benar yang dikatakan pegiat media sosial Denny Siregar bahwa Prabowo Subianto masih memelihara kelompok PA212 HTI dan FPI. Sebab menurut Denny Siregar peluang Anies pada Pilpres 2024 mendatang hampir pasti kalah dan tidak menguntungkan PA212. Lagian Prabowo tentu gak ingin kehilangan suara terbesarnya dari kelompok PA212 HTI dan FPI. Sementara tambahan suara dari pendukung Jokowi hanya jadi bonus saja.
Jadi, sudah pasti Prabowo tetap memelihara kelompok PA212 HTI dan FPI itu supaya tidak lari ke Anies. Hanya saja, mereka disuruh tiarap dulu, supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Logika saja, kelompok garis keras PA212 HTI dan FPI itu karakternya adalah karakter berisik. Kalau mereka mendukung Anies Baswedan dan ketika survei Anies turun terus-menerus, pasti mereka akan keluar sarang dan mulai membangun kekuatan untuk menaikkan kembali nama Anies. Tujuannya supaya hasil surveinya naik, tapi kenyataannya tidak. Faktanya, kelompok PA212 HTI dan FPI tetap diam, alias tidak melakukan gerakan apapun. Bahkan, suara Anies juga turun terus. Jadi kita harus paham, kelompok itu sudah pasti tidak ke Anies lagi, tapi ditiarapkan dulu sementara oleh Prabowo dan akan dibangkitkan kembali pada waktunya. Namun propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok PA212 HTI dan FPI itu sekarang berada di kubu Anies Baswedan